Oke, karena udah aku record, mari kita mulai lesnya. Ya, jadi kita hari ini les matematika lagi. Padahal kemarin Jumat kita sudah les matematika. Karena nggak apa-apa, karena nggak ada materi geografi ya. Jadi kita terpaksa belajar matematika. Lanjutin yang kemarin, fungsi kuadrat itu. Oke, aku lihat lagi materinya. Oke, materi share sama Mas Juna. Oke, jadi di sini kombinasi dari itu ya, fungsi kuadrat sama ketidaksamaan gitu. Ada suatu soal di mana terdapat persamaan. Nah, maksudnya itu ketidaksamaan. Ciri dari ketidaksamaan apa maksudnya? Ya, aku belum share screen ya. Nah, aku share screen. Nah, gadget. Jadi ciri dari ketidaksamaan itu ada tanda ini ya maksudnya ya. Bisa maksudnya lihat tanda ini menandakan kalau persamaan tersebut adalah tidak sama. Artinya tidak sama itu dia itu bisa lebih kecil atau dia itu bisa lebih besar kan hasilnya. Halaman 63. Oke, baik. Jadi yang langkah pertama, Mas Jona tetap pakai cara pemfaktoran. Yang dimana Mas Jona harus ingat cara pemfaktoran itu bagaimana. Kalau Mas Jona lupa, maka Mas Jona harus sering-sering berlatih lagi. Jadi cara pemfaktoran itu Mas Jona pertama cari dan A, B, C ya. Jadi cari A itu berapa, B-nya itu berapa, C-nya itu berapa. Gitu. Cara untuk menentukan A, B, C itu dari konstanta variabel berurutan ini ya. Jadi mulai dari yang X kuadrat itu variabelnya A, B atau X ini ya, X ini variabelnya B. Terus yang C ini yang nggak ada X-nya itu berarti C gitu. Sini. Jadi nilai A itu satu ya, karena satu itu nggak usah ditulis, berarti kalau setiap bilangan atau eh, seperti ini ya, persamaan yang variabelnya itu tidak ada konstantanya, berarti itu konstantanya itu satu ya. Oh nggak nol maksudnya. Ya kalau konstantanya nol, maka variabelnya juga tidak ada nol gitu ya. Semua bilangan sama sekali kan nol, maka hasilnya tidak ada atau nol gitu ya. Makanya yang benar itu adalah satu. Satu min 2 min 8. Setelah kita sudah menentukan, maka kita bisa setelah kita sudah menemukan ya ABC, maka kita bisa melakukan yang namanya pemfaktoran. Pemfaktoran ini adalah Mas Jona cari bilangan yang jika dikali itu menghasilkan minus 8 dan jika dijumlahkan itu menghasilkan minus 2. Berapa bilangan yang cocok? Jadi bilangan yang cocok adalah 2 dan 4 gitu ya. 8 itu kan 2 kali 4 sama 8 kali 1 ya. Kalau 8 kurangi 1 itu 7. Kan jauh dari 2, ya kan? Maka yang paling dekat adalah 4 dan 2 gitu. Sekarang sudah tinggal menentukan tanda plus minusnya.
Kalau 2 kali min 4 itu hasilnya min 8, maka 2 min 4 itu hasilnya min 2. Dan terbukti ini jawabannya benar. Nah, nilai X-nya adalah min 2 dan X-nya adalah 4. Ada 2 ya. Ya, selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara kedua adalah mencari titik potong terhadap sumbu-Y. Maksudnya masih ingat kan titik potong terhadap sumbu-Y itu caranya bagaimana? Jadi untuk mencari titik potong sumbu-Y, maka nilai X itu adalah 0. Jadi Mas Jona masukkan semua nilai X ke persamaan. Maka ketemulah hasilnya Y-nya itu min 8. Maka bisa dibilang 0, min 8. Itu ya, itu namanya titik potong terhadap sumbu-Y. Setelah Mas Jona sudah mengetahui titik potong terhadap sumbu-Y, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Mas Jona adalah menentukan sumbu simetri. Masih ingat rumus dari sumbu simetri adalah X sama dengan ya sama dengan min B per 2A. Ini udah ketetapan rumusnya Mas Jona ya. Jadi B itu adalah nilainya 2 dan A itu nilainya 1. Maka sumbu simetrinya adalah 1. Untuk mencari titik potong itu bisa dilakukan dengan mensubstitusi nilai 1 ini ke X gitu ya. Nah, ketemulah maka titik potongnya. Akan tetapi ada cara lain, yaitu dengan menggunakan atau menambahkan D per min 4A. Nah, sebenarnya hampir sama. Kalau kita pakai cara ini ya, maka ketemulah nilai Y-nya adalah min 9. Ya kan? D min 4A. D itu determinan. Dikuadrat dengan 4 aja. Tapi kalau kita pakai cara substitusi dengan mensubstitusikan nilai satu ini ke persamaan ini ya, maka ketemulah hasilnya sama. Coba ini ya, X-nya itu tadi 1, 1 kuadrat, min 2X. 2 kali 1 tetap min 2, min 8. Min 10 ya, min 10 per 1, berarti min 9. Hasilnya terbukti sama. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, cara ini bisa dipakai untuk mencari titik puncak, ya. Tapi ya, mesti harus hafal, ingat itu per min 4A. Tapi kalau Mas Jona lupa rumusnya, tinggal Mas Jona masukkan aja nilai dari sumbu simetri. Baca ya. Selanjutnya adalah titik lain. Titik lain ini tujuannya apa? Kok harus diketahui? Jadi titik lain ini sebenarnya tidak terlalu berfungsi. Akan tetapi titik titik lain ini bertujuan untuk membantu saja. Agar kenapa? Pada saat kita menggambar suatu grafik dengan adanya titik-titik lain, kita bisa menggambarnya itu lebih bagus dan terukur. Mulai dari tinggi awal ya sampai akhir gitu, bisa lebih rapi. Nah, kalau tidak memakai titik-titik lain, ya mungkin kurang lah rapi sih. Cuma ya tetap hasilnya sama. Artinya sama itu apa kan Mas Jonas sudah mengetahui titik potong terhadap sumbu Y itu berapa, titik potong terhadap sumbu X itu berapa, gitu ya. Terus Mas Jonas sudah mengetahui jenis dari bentuk grafiknya itu kayak gimana, gitu. Jadi titik-titik lain itu fungsinya tidak terlalu banyak, bisa diabaikan bahkan tidak perlu tulis. Seperti itu ya Mas Jonas. Untuk menentukan titik-titik lain itu hampir sama seperti titik balik atau titik puncak. Jadi Mas Jona mengandaikan atau mencari nilai X terdekat dari X yang diketahui. Berarti kan nilai X-nya katanya kan 1 ya.
Nah, maksudnya cari satu berarti tekanan satu, tekanan itu satu sampai berapa, terus ke kiri satu sampai berapa gitu ya. Nanti bakal ketemu nilai y-nya. Y-nya itu apa ya, dimasukkan substitusi persamaan gitu ya. Itu caranya sangat memisahkan. Hmm. Sekarang ada dua. Nah, namanya ketidaksamaan pasti terdapat dua ya persamaan. Nah, jadi tadi kan kita sudah mencari ya mulai dari titik puncak, titik potong, sumbu E, titik potong sumbu Y, kita sudah dapat. Sekarang kita lanjut ke option yang kedua, yaitu Y sama dengan X plus 2. Ini namanya fungsi linear. Kalau bentuk seperti ini namanya bisa dikatakan gradien, Mas. Jadi bentuk grafiknya itu cenderung miring. Tuh. Nanti mungkin disuruh untuk mencari daerah di akhir. Kalau menurut pandangan Mas Rian. Tapi nggak tahu lagi sih. Kita lihat dulu ya. Gambar yang pertama. Ini ya. Ini bentuk gambarnya seperti ini ya Mas Juna ya. Oke. Jadi Mas Juna sudah tahu kalau yang melengkung ini namanya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini pasti bentuknya seperti ini. Nggak ada lagi bentuk-bentuk yang ya, aneh-aneh. Tapi hadapnya yang bervariasi. Artinya jika Mas Jona menemukan titik atau gini grafik melengkung ke bawah seperti ini menandakan dia kan tersenyum ya. Kalau dia tersenyum maka nilai x-nya adalah nilai x-nya adalah positif. Tetapi kalau Mas Jona ketemu grafik seperti ini kebalikannya maka nilai x-nya adalah negatif. Dari sini paham ya Mas Jona ya. Oh iya Mas Rian, kalau bentuknya seperti ini bagaimana Mas Rian melakukannya? Samping kayak ini. Nah, nyamping seperti itu yang menjadi sumbu X dan sumbunya itu berbeda. Jadi ini namanya persamaannya bukan Y sama dengan X kuadrat ini ya. Tapi ini malah dibalik Mas Yuna. X sama dengan Y kuadrat. Kok bisa Mas Rian? Ya bisa toh. Karena kan bentuknya sudah menyamping. Kalau menyamping kan dia menyenggol atau titik balik itu kan berada di sumbu X ya, jadi menyenggol kemana itu. Paham dari sini ya, pokoknya bentuk kalau menyamping itu berarti Y-nya. Nah, untuk menentukan Y positif dan negatifnya itu juga harus sama. Nah, caranya itu Mas zona pandang. Nah, pandang gambarnya itu dari sisi kanan. Jadi kalau Mas zona pandang seperti dari sisi kanan, maka itu terlihat tersenyum. Ya. Jadi kalau Mas zona dari kiri, maka kelihatan berutut. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau yang ini yang berasal dari kanan itu adalah positif, yang berasal dari bawah adalah negatif. Nah, dari sini kita dapat yang sini ya. Ini apa ini? Kalau yang ini kurang lengkap ya, tapi ini cuma memasukkan nilainya nol aja sih. Iya, paham ya. Kalau sudah paham, nanti kita latihan soal. Tak kasih agak susah ya. Ngantuk.
itu ada 30 soal. Masya Allah. Yang fungsi kuadrat. Ya, sekilas materi sudah dijelasin ya di sini. Jadi seperti yang aku jelaskan sekarang tadi juga, ini seperti ini. Fungsi kuadrat itu bentuknya seperti itu. Nah, itu kan nilai yang mewakili atau nilai konstanta dari variabel x kuadrat adalah konstanta dari variabel x, dan c adalah variabel konstanta paling terdiri atau dia tidak memiliki variabel di kuadrat itu ya. Nah, kalau diganti t juga bisa, tergantung depannya ada ft. Kalau ft terus semuanya t itu benar, tapi kalau ft semuanya cuma tetap x, maka itu tuh salah. Jadi ya tergantung sama itunya, kesepakatannya. Nah, cara memahami grafik untuk menentukan atau menggambarkan frekuensi misalnya harus menentukan titik penting ya. Apa aja sih titik-titik penting dari persamaan kuadrat ini? Jadi titik-titik penting itu yang pertama itu adalah titik potong ya, atau titik sumbu simetri. Jadi untuk mencari titik sumbu simetri itu dilakukan beberapa rumus. Rumusnya itu adalah min b per 2a. Oke. Terus selanjutnya belum selesai, itu masih sumbu simetri. Agar bisa sumbu simetri tersebut menjadi itu eh, titik potong, maka untuk hasil dari sumbu simetri tersebut disubstitusikan dan variabel x agar bisa menghasilkan jawaban untuk variabel y. Gitu ya, paham ya? Atau caranya bisa langsung untuk menentukan titik potong, yaitu bagaimana pakai rumus b n b per 2a itu untuk x, dan n b per 2 n b per 4a untuk yang itu ya, yang b gitu. Nah, jika ditinjau A, B, C, dan D atau determinan, determinan itu kan bisa kuadrat 4C kan, itu terhadap fungsi kuadrat sepertinya. Jadi kalau nilai A-nya itu bisa dari 0, maka grafik parabolanya itu terbuka teratas, atau kata lainnya itu tersenyum. Tapi kalau dia A-nya itu lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah, atau bisa disebut cemberut gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan nilai A dan B. Jika nilai A dan B itu sama-sama besar dari 0, maka grafik parabola berada di sebelah kiri. Paham ya? Artinya kalau A-nya itu lebih besar dari 0 sampai 0, ya kan parabolanya posisinya di sebelah kiri, ke kiri. Tetapi kalau A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, itu cenderung ke kanan. Eh, jadi itu salah sih menurut. Jadi yang atas itu, yang A lebih besar dari 0 itu ke kanan ya, bukan ke kiri ya, salah itu. Nah, kalau yang lebih kecil, A-nya lebih kecil, berarti cenderung ke kiri gitu. Sebagai contoh Mas Jona lebih negatif, maka bisa dikatakan kalau Mas Jona memasukkan nilai 0 semua ke persamaan X agar bisa ketemu nilainya, dan jika nilai A-nya itu negatif ya, kan karena lebih kecil dari itu pun pasti negatif ya. Kalau negatif maka di tabel itu posisinya sebelah kiri atau sebelah garis horizontalnya itu di sebelah kiri, garis vertikalnya di sebelah kanan. Selanjutnya ada lagi A besar, A lebih besar dari 0, akan tetapi B-nya itu lebih kecil dari 0.
Nah, ini pasti berhubungan sama puncaknya. Puncaknya itu berada di mana? Bisa berada di kanan atau kiri, tergantung besar kecilnya dari gunung jualan. Nah, selanjutnya ada lagi A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dan lebih besar dari 0 itu hampir sama kayak yang ketiga tadi. Jika A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, puncaknya berada di kanan kiri dari kiri. Karena jika A lebih besar dari 0 dan B-nya sama dengan 0, maka berarti para bolanya itu berada di tengah. Di tengah ini. Karena B-nya itu lebih besar, sama dengan dan B-nya itu hanya adalah di A bisa berubah B sama dengan 0. Perbedaannya pada yang A. Jadi jika A nya negatif, maka grafiknya tetap berada di tengah. Melainkan dia posisinya melengkung ke bawah atau cemberut. Ya, paham di sini? Hmm, seperti juga sekarang masih akan jelaskan definitif. Definite itu ada dua, jadi ada definite positif dan definite negatif. Fungsi dari definite negatif adalah nilai fungsi kuadrat yang negatif untuk sembarang variabel. Jika fungsi suatu ditegakkan dengan negatif selalu berada di bawah sumber x. Syarat fungsi kuadrat adalah ditegakkan definite negatif. Paham dari sini? Jadi semua fungsi kuadrat itu pasti ditegakkan fungsi negatif gitu. Dan grafik pada fungsi kuadrat itu dikatakan negatif atau definite negatif dan akan berusaha untuk di bawah sudut X. Syaratnya itu ya sampai hampir sama gitu, lebih kecil dari 0 tentu itu kecil. Oke, ya selanjutnya yaitu menyusun dan membentuk fungsi kuadrat. Jadi seperti itu ya, fungsi kuadrat itu ada X dan ada Y. Jadi jika diketahui titik puncaknya itu XB dan YB, maka sebuah titik sembarang adalah XY. Maka fungsi kuadrat itu adalah A X min X kuadrat plus kuadrat YB. Jika diketahui titik kuadrat X adalah X kecil X, 0 ya, maka X2,0 dia sama dengan 1 X min 2. Ini sama kayak gitu. Gitu. Hubungan garis itu ada garis terminal ya. Jadi garis terminal itu persamaan pada garis kedua. Jika di terminal itu bisa dari nol, maka garis dan parabola itu. Jika garis terminal itu sama dengan nol, maka garis dan parabola bersinggungan atau berhubungan titik. Dan yang terakhir adalah jika determinan persamaan suatu persekutuan D lebih kecil dari 0, garis dan parabola tidak bersinggungan. Artinya kalau D-nya itu lebih besar, dia itu akan bersinggungan sangat erat. Dan jika D-nya itu sama dengan 0, itu bakal menjauh salah satu ya. Dan yang terakhir adalah D lebih kecil dari 0.
Oke, sekarang ada soal masuk UGM tahun 2017. Jadi seperti ini ya soal masuk UGM. Berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela pada kota B di tahun X setelah tertuju sebesar X sama dengan 180 X kuadrat sama dengan 540 plus plus 1,80 quintal. Nah ini harus garis bawahi. Nah, waktu ketela kota tersebut pada tahun yang sama yaitu Fx sama dengan 720 X plus 2080 quintal. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan kereta dari luar kota mulai tahun jadi di sini ada keterangan tahun X ya. X ini tahun kapan nggak tahu, pokoknya dia itu setelah tahun 2017 dan kebutuhannya itu ini ya, seperti ini kuintalnya. Nah, produksi ketela di kota tersebut ya itu seperti ini. Nah, ini ada dua persamaan ya. Nah, ditanyakan itu uh, untuk mencukupi kebutuhan ya. Kota tersebut harus mendatangkan ketela dari luar kota mulai dari tahun. Nah, ini. Jadi, Mas Jono gambar grafiknya bisa ya. Ya, jadi pembahasannya itu Mas Jono harus menyimak ya kebutuhan tela dalam fungsi untuk fungsi. Nah, di mana fungsi itu merupakan fungsi kuadrat ya. Nah, atau kuadratnya. Nah, sedangkan produksi ketela itu mengikuti fungsi linier gitu. Nah, caranya gimana? Jadi awal-awal itu anggap X itu sama dengan 0 ya. Nah, produksi ketela masih mampu mencukupi kebutuhan ketela kota B, tetapi kebutuhan mengikuti konsep fungsi kuadrat AX. Jadi caranya itu untuk menghitungnya itu pakai fungsi kuadrat ya. Nah, berkembang lebih cepat dari produksi yang mengikuti konsep fungsi linear. Artinya jadi suatu ketela diproduksi di kota B menggunakan persamaan fungsi kuadrat ini, dia itu lebih cepat dibandingkan yang menggunakan fungsi linear gitu. Di sini untuk mengetahui kapan kota B akan mendatangkan kereta, kita coba dapat mencari banyak produksi yang sama dengan banyak kebutuhan. Ketika kebutuhan sama dengan produksi, maka berlaku seperti ini ya Mas Jona ya. Jadi Mas Jona sama dengan kan semula nilainya adalah X sama dengan 11 atau X sama dengan min 11. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh itu ya X sama dengan 11 dan X sama dengan 10. Tidak memengaruhi karena X dalam bentuk tahun. Kesimpulan yang bisa diambil adalah produksi dan kebutuhan detail sama terjadi 11 tahun dari tahun 2017 yaitu tahun 2028. Sedangkan kota P akan mendatangkan ketela mulai dari 2029. Jadi intinya kota P itu masih mampu ya, masih mampu untuk menggunakan ketela sampai tahun 2028 dan tahun 2029 kota P harus mendatangkan atau dia itu harus mengekspor karena persediaan ketela di kota P sudah habis di tahun 2028 gitu ya. Sebenarnya seperti itu sehingga kota P akan mendatangkan ketela mulai tahun 2029 dan jawabannya ada yaitu yang D. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2. Nomor 2 ini soal diambil dari soal ujian seleksi masuk STIS. Apa itu STIS?
Ya, STIS itu Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Jadi ini sekolah kedinasan ya Mas Yona. Tes masuk kedinasan tahun 2017. Soalnya seperti ini, jadi terdapat fungsi kuadrat yang bentuknya melengkung ke bawah. Di sini dibutuhkan persamaan grafiknya. Itu seperti apa? Nah, ini soal paling mudah ya Mas Yona. Kok bisa Mas Rian? Bisa lah. Di sini Mas Yona sudah tahu ya nilai dari titik potongnya. Titik potongnya berapa? Titik potongnya ini yaitu 1,1 ya. Titik potong ya, titik potongnya atau titik puncak ya 1,1. Sedangkan titik potong terdekat sembunyi sudah diketahui juga 0,2. Dari sini sudah enak tak Mas Juna, sudah tinggal ya, Mas Juna ambil lagi tadi. Katanya untuk mencari nilai simetri itu adalah min B per 2A ya. Lah B min B per 2A sebentar lah. Kalau ini seperti ini aku bisa pakai cara cepat bisa sih. Oh iya. Sebentar ya Mas Juna ya, azan nanti lagi.
Oke Mas Jona ya, tak lanjutin ya tesnya. Sorry, aku tadi HP ya. Oke, jadi tadi udah ubah. Halo, halo Mas Jona, masih monitoring nggak? Halo, masih. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa unmute chat. Oke, tak lanjutin ya. Jadi, caranya itu Mas Jona pakai ini. Sini, yaitu AX min XP kuadrat plus YP. Ini cara sederhana ya. Jadi pas waktu Mas Jona kelas 9 dulu udah dipelajari ini. Jadi mesin ini juga bisa untuk mencari gradien juga bisa. Akan tetapi untuk mencari gradien tidak ada kunci kuadratnya. Ingat ya. X min XP kuadrat plus YP kuadrat. Itu ya. Sekarang XP ini, XP itu apa? XP itu X puncak. Pada gambar udah diketahui ya kan ya Mas Jona. Jadi puncaknya itu bernilai 1,1 ya tadi ya. Sebentar. Ya. Jadi 1,1 ini ya. Ini puncaknya berada di titik 1,1. Artinya nilai X-nya itu 1 dan nilai Y-nya itu 1. Nah, di sini XP sama YP-nya bisa diganti 1. Nah, menyisakan apa? Menyisakan nilai A. Nah, nilai A udah ketemu ya. Oh iya, Mas Rian, kenapa ini kok bisa nol ya? Mas Rian pasti bertanya gitu kan. Jadi ini nol karena kalau Mas Juna lihat, pas waktu Mas Juna mencari titik puncak dengan mensubstitusikan nilai sumbu simetri ke titik puncak, itu pasti nilai X-nya kan artinya nol, gitu ya, paham ya? Dari sini. Kalau ada nilai X-nya nol, maka ketemulah nilai A. Nilai A ini bisa Mas Juna substitusikan lagi ke persamaan agar bisa mendapatkan nilai Y. Dari sini persamaannya udah ketemu. Paham dari sini? Paham ya? Y-nya ini dua ini karena dia bersinggungan dengan mudah sekali soal kedinasan ya. Sekarang soal SIMA UI, SIMA Universitas Indonesia. Jadi ini soal matematika ujian mandiri masuk Universitas Indonesia ya. Tapi ini soal ini terlalu kuno, tahun 2009. Tapi jangan meremehkan soal-soal seperti ini ya Mas Jona ya. Jadi soal seperti ini malah justru soal yang sangat susah dibandingkan soal kedinasan yang sekarang ini. Nah, soalnya kita lihat, jika suatu garis lurus yang melalui 0,14 tidak memotong apapun menyinggung parabola Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x sama dengan min 12, maka yang ditanyakan adalah gradien. Gradien bisa didapatkan pakai menggunakan rumus mx min 14. Di sini kita kan bisa tahu kan guys, ada suatu garis yang menyinggung, parabola dan dinamakan garis itu adalah garis gradien M. Nah, yang ditanyakan adalah garis M-nya. Garis M-nya. Mas, bisa jawab dulu. Ngelesi soalnya. Santai-santai. Ya, jadi maaf tadi rumahku banyak orang. Oke, kita lanjutkan Mas Jona ya. Jadi guardiannya udah ketemu, guardiannya dicari ya. Pakai yang diketahui ini kan dia tuh katanya melalui 0,14. Artinya dia itu memotong sumbu apa, kalau yang nolnya X itu berarti memotong sumbu apa? Berarti memotong sumbu Y, ya kan? Nah, ini adalah potongan sumbu Y. Kalau sudah ketemu opsinya, maka Mas Jona menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu adalah D
sama dengan 4 B kuadrat min 4AC ya. Nah, untuk syaratnya di sini kan garisnya itu tidak memotong ya atau menyinggung. Maka kita gunakan diskriminan yang D lebih kecil dari 0. Harus tahu Mas Yuna. Jadi ada 3 perbedaan. Yang pertama D itu lebih besar dari 0, itu artinya dia itu memotong dan menyinggung ya parabola. Artinya nilai atau apa garis garis aduh gimana ini gambarnya sih sebentar 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 ya gimana ya gambarnya ya ya jadi seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ini anak ada parabola terus menyinggung ini namanya D-nya lebih besar dari 0. Akan tetapi kalau ada suatu bentuk seperti ini ya set cuma menyinggung aja tapi dia itu tidak motong maka nilai D-nya itu sama dengan 0. Nah di sini ada opsi lagi yang seperti ini. Nah ini untuk yang soal itu seperti itu ya. Nah, oke, kita sepakat kalau nilai D-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tinggal Mas Jona sambungkan ya, artinya jadikan satu. Karena kan persamaan itu kan dia itu ada dua ya. Jadi karena dia itu ada dua, maka Mas Jona samakan saja, yaitu persamaan satu dan persamaan dua. Nah, kalau udah disamain hasil bentuknya seperti ini ya Mas Jona. Paham ya? Seperti ini. Nah, oke, bentuk seperti ini. Selanjutnya Mas Jona pakai determinannya menggunakan yang ini, yang persamaan baru ini. Nah, untuk menentukan diskriminan itu harus mengetahui nilai ABC-nya ya kan. Nah, nilai ABC-nya itu didapatkan dari sini. Ada dua, ini A, B-nya ini, dan C-nya gitu ya. Maka tinggal dimasukkan aja, saya kira gampang. Ketemulah nilainya itu M min 1, M min 9. Artinya M itu lebih kecil dari 0 dan M lebih kecil dari 9. Oke, selanjutnya dari pertemuan tersebut nilai M, nah ini pakai pertidaksamaan ya. Jadi seperti yang dijelaskan sama gurunya Mas Juna tadi, fungsi kuadrat itu bisa nyambung dengan apapun. Salah satunya adalah pertidaksamaan. Terus bagaimana Mas Rian kok bisa menentukan seperti ini? Mas Jona bisa lihat ininya tandanya sama nilai C-nya. Nilai C-nya di sini adalah minus. Nah, karena minus, kalau Mas Juna gambar seperti ini ya, atau Mas Juna test drive, ini semuanya 0. Artinya M-nya itu Mas Juna ganti 0, 0, 0, 0. Itu apakah benar dia itu lebih besar, lebih kecil dari 0, 25. Nah, 25 min 16 itu lebih kecil dari 0, benar nggak? Enggak ya, salah ya. Jadi karena salah, maka Mas Jono harus buat garis. Garis lurus seperti ini dengan titik 1 dan 9 ya. Kalau Mas Jono kasih sini 0, ini 0 ini apa? Maaf. Maksudku 0 kan ada di sini ya, di sebelah kiri ya. Nah, 0 ini tandanya apa? Tandanya ternyata positif. Nah, tandanya positif. Dan sini negatif dan positif. Jadi ini ya. Nah, ternyata tandanya yang diminta adalah lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil dia yang diambil adalah negatif. Maka yang paling tepat adalah seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang diminta adalah yang lebih besar seperti ini, maka bukan seperti ini lagi hasilnya. Melainkan ada atau. Ingat ya, samaan, tidak samaan. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 4 ya. Kita sampai nomor 5 aja ya, soalnya capek aku. Nomor 5 ini adalah soal SIMA UI lagi. Tahunnya tahun 2001, 2010. Jadi terdapat garis Y sama dengan MX plus 5. Nah, ini persamaan linear ya. Memotong parabola Y sama dengan X kuadrat min 4 MX plus 4N di titik P dan K. Jika P-nya itu 1,6, maka koordinatnya adalah jadi seperti ini ya.
Jadi diketahui ada suatu garis memotong ya, memotong parabola. Artinya memotong itu berarti kan bentuknya seperti ini ya. Ini ada parabola terus memotong gini ya. Tapi ini pakai yang D apa? D lebih besar dari 0 gitu ya. D lebih besar dari 0. Kita lihat lagi sih. Kita lihat pembahasannya dulu. So, nah, langkah pertama Mas Jona cari gradiennya terlebih dahulu. Jadi di sini ketemulah nilai gradiennya ya. Karena di sini kan dia tuh berpotongan titik 1 dan titik 6 ya. Maka ketemulah nilai gradiennya adalah M1. Gitu. Jadi soal paham ya? M1 P, TP nih, 1,6. Yang ditanyakan titik V-nya. Itu pula. Jadi kalau namanya memotong suatu persamaan kuadrat, itu dia itu memiliki dua gradien. Ingat ya, namanya memotong dua gradien. Ada gradien satu dan gradien dua. Di sini kita ketahui gradien satu. Yang ditanyakan mana gradien duanya berapa, gitu ya. Ya, oke ketemu. Karena ini memotong ya, memotong x kuadrat min 4mx plus 4n ya, maka tinggal dimasukin aja nilai nilai ininya x-nya diganti satu dan y-nya diganti 6, maka ketemu nilai n ya. Nah, kalau udah ketemu nilai m-nya, maka tinggal disamakan ya persamaan satu dan persamaan dua, atau persamaan linear dan persamaan kuadrat. Namanya dia kan memotong persamaan, dan ketemulah persamaan seperti ini ya Mas Jona ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, selanjutnya Mas Jona tinggal menentukan nilai dari apa? Nilai dari itu lipatannya. Nah, jadi di sini kan nilai nilai titik potong yang pertama ini kan 1,6 ya kan? Ya 1,6, akan tetapi di sini ada dua, artinya ada satu dan 4 gitu ya. Maka titik x-nya adalah 4 gitu ya. Titik y-nya itu ketemu 4. Nah, kalau udah ketemu 4, Mas Jono masukkan nilai 4 ini ke persamaan atas gitu, ke persamaan kuadrat ini. Maka ketemulah nilai y-nya, agar bisa mencari nilai y. Jadi ketemu nilai y-nya berapa? 9. Gitu ya, paham ya? Sebenarnya kalau dari option jawaban ya, Mas Jono lihat di sini kan option 4 itu kan cuma yang E, maka udah pasti jawabannya E. Terus gak usah susah-susah lagi, gak usah mencari Y, kelamaan. Kalau lihat option yang X ini udah benar, ya, maka Y-nya nggak usah dicari. Apa-apa. Selanjutnya soal nomor 5. Nomor 6 ya. Soal nomor 6 adalah soal simak UI lagi tahun 2012 dengan kode 221. Jadi soalnya itu berbicara sebuah garis H yang melalui titik asal memotong kurva 2y sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1 di dua titik di mana jumlah nilai x-nya adalah 10, maka gradien masih sama tipe soalnya, yaitu ada suatu garis H ya memotong kurva 2y sama dengan 3x per 3x kuadrat min 2x plus 1 ya di dua titik. Jadi ada garis dia itu nggak diketahui, dia itu garisnya itu persamaannya seperti apa tidak diketahui. Jadi cuma dibilang gitu ya, ini ada uh, fungsi kuadrat gitu. Nah di sini nih katanya itu ada yang memotong ini, memotong dua titik ya, titik satu dan titik dua.
di mana jumlah nilai X-nya adalah 10. Maka gradiennya ada. Jadi kalau Mas Jona turunkan ke bawah ke sini X ya. Ini X1 dan ini titiknya ini X2. Ini katanya X1 plus X2 itu hasilnya 10 gitu. X1 plus X2 ini katanya 10. Maka ditanyakan gradien dari garis H. Yang ditanyakan adalah kemiringan ya, kemiringan dari H. Ini kebalikan dari soal yang tadi. Angka awal tetap hampir sama. Mas Jona lakukan ya itu substitusi atau menyamakan seperti itu dari sini. Cuma akan tetapi untuk persamaannya kan H kan jelaskan berapa. Coba dibilang miring gitu ya. Nah, maka Mas Jona kasih yaitu yang namanya fx. Nah, dari sini ketemulah persamaan yang tidak jelas itu tadi. Kalau udah ketemu persamaan yang tidak jelas, Mas Jona lakukan menggunakan rumus ini ya. Masih ingat rumus X1 plus X2 itu sama dengan min B per A? Ingat ya? Nah, formula nilai N-nya. Jadi untuk nilai X1 plus X2 itu namanya min B per A adalah kombinasi dari itu ya, yang eksponen itu. Masih ingat ya eksponen yang kemarin itu? Nah, itu kombinasi. Jadi fungsi kuadrat kali ini dia terkombinasi sama fungsi eksponensial. Nah, kalau udah kayak gitu, sudah kita udah ketemu lah nilainya n sama dengan 14. Soal sangat susah ini mas. Mungkin Mas Rian kesusahan nih sekarang. Yuk, wah hebat nih orang bisa jawab soal-soal tipe-tipe ini. Tapi sebenarnya soal kayak gini nih bakal mudah kalau Mas Jonas sering latihan gitu ya. Artinya latihan itu kayak Mas Rian dulu itu setiap hari itu Mas Rian itu menyelesaikan setidaknya 10 soal matematika. Itu matematika loh. Belum lagi soal fisika, belum lagi soal kimia. Gitu. Jadi setiap hari itu Mas Rian ini punya target satu hari itu berapa soal yang harus Mas Rian kerjakan. Jadi untuk ingin masuk ke kampus yang sangat bagus itu ya harus perjuangan ya. Kalau Mas Rian itu ya Mas Rian belum sholat maghrib juga. Oke, oke. Terima kasih ya Mas Yunus sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya untuk record time-nya belum aku kirim.